Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. Nasruddin Umar memohon maaf atas pernyataan saya yang terkait dengan zakat yang ngeri. Sebagai kewajiban dasar menuju optimalisasi beragam instrumen. Baik wakaf, infak, sedekah, jariyah, hibah, wasiat, zukata, baik sebut semua. Ghanimah. Jadi amal zakat itu untuk ghanimah, teman-teman. Harta rampasan perang, ghanimah. Menteri Agama nih. Ini Menteri Agama, teman-teman. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Setelah pernyataan Menteri Agama ini viral, akhirnya beliau membuat video klarifikasi sampai 2 kali, teman-teman. Namun di setiap klarifikasinya tetap berisi tentang kekonyolan. Klarifikasi yang lucu dan klarifikasi yang menurut saya memalukan sekali, teman-teman. Yang namanya orang sudah kebingungan ya, orang sudah gak tahu mau berbicara apa, namun dipaksakan untuk berbicara, ya hasilnya seperti ini. Setelah dia keluar kalimat yang salah, keliru dari beberapa pertanyaan dari host, saya sudah nonton video fullnya, namun tetap video fullnya yang kita bahas adalah jawaban dari Pak Menteri Agama ini yang sangat-sangat di luar nalar, teman-teman. Kok bisa keluar dari mulutnya orang tidak bisa maju kalau tidak meninggalkan zakat? Bikin alasan bahwa begini katanya. Bahkan kekonyolannya sampai bawa-bawa perkara ghanimah di klarifikasinya ini. Ghanimah loh, harta rampasan perang. Aduh ya Allah, coba kita simak videonya. Saya Nasruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, kembali ingin menegaskan bahwa zakat itu tidak boleh dimanfaatkan di luar asnafnya. Oke, ini klarifikasi yang pertama mungkin. Terus dia klarifikasi lagi, teman-teman. Ini. Nah, sama ya. Jadi klarifikasi 2 kali dia sampai. Karena apa? Pernyataannya sungguh di luar nalar pokoknya. Namun yang membuat saya geli adalah di klarifikasi video yang ini. Coba kita simak klarifikasi yang di sini. Sampai dia bawa ghanimah. Ghanimah dibahas di sini. Aduh ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin Umar memohon maaf atas pernyataan saya yang terkait dengan zakat yang telah menimbulkan mungkin kesalahpahaman sebagian orang, terutama yang tidak hadir pada forum acara yang forum zakat itu ya. Saya perlu tegaskan sekali lagi ya, bahwa zakat itu adalah fardu ain dan rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Kok jadi wajib? Pernyataan saya. Kok jadi wajib sekarang? Katanya kemarin tidak populer di zaman Nabi, tidak populer di zaman sahabat, tidak dipopulerkan oleh dalil Al-Quran. Padahal banyak dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menjelaskan tentang pentingnya zakat, wajibnya zakat. 99 ekonomi syariah itu adalah ajakan untuk melakukan reorientasi pengelolaan dana umat. Dari sekedar hanya zakat oriented ke zakat, semuanya serba zakat. Iya, kalau kita mau berbicara tentang ya hanya zakat, ya harus kreatif lah. Kalau lembaga amal zakat yang ada di Indonesia, terkhusus yang dinaungi oleh lembaga pemerintah, maka ya dimanfaatkan untuk kepentingan umat, disalurkan ke jalur yang tepat. Saya sendiri masih melihat di berbagai macam daerah saya tinggal, ya kemiskinan masih di mana-mana. Bantuan apa yang mereka terima dari pemerintah? Miskin. Sedangkan lembaga amal zakat atau Basnas pemerintah, dananya mungkin triliunan atau minimal miliaran dana di sana. Buat apa? Kalau tidak disalurkan kepada orang-orang miskin, saya juga melihat dengan mata kepala soalnya. Ya kadang mereka mendapatkan bantuan dari orang sekitar. Terus buat apa Basnas? Disalurkan kemana uangnya? Kadang ketika ada bencana alam, masyarakat yang menggalang dana untuk mereka. Terus buat apa Basnas? Pertanyaan, bukan apa ya teman-teman. Terus apa lagi? Di sini sekelas menteri ini ketika membuat pernyataan seperti itu, masih saja ada yang membela, teman-teman. Ada yang ngechat saya atau mendm saya, memberikan pembelaan yang sungguh konyol. Oh enggak, itu hanya potongan. Ini memang dipotong, tapi bukan dirubah isinya, maknanya tetap seperti itu. Dan kami juga tahu, teman-teman, bahwa beliau ini, Pak Menteri ini, pemikirannya ada yang bermasalah, ya. Aduh.
Lanjut dulu. Sebagai kewajiban dasar menuju optimalisasi beragam instrumen. Beragam instrumen. Baik wakaf, Wakaf, infak, sedekah, jariyah, hibah, wasiat, mukata, baik sebut semua. Ghanimah. Ghanimah. Jadi amal zakat itu untuk ghanimah, teman-teman. Harta rampasan perang, ghanimah. Menteri Agama nih. Ini Menteri Agama, teman-teman. Ketika dikatakan tidak paham syariat, ngeri memang. Oh, Menteri Agama kok gak paham syariat? Karena mungkin tingkatan beliau sudah makrifat, teman-teman. Karena pemahaman orang-orang ya seperti beliau ini kebanyakan percaya dengan makom-makom syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Yang begitu-begitu, karangan-karangan orang sufi ini, dugaan saya ya begitu. Ghanimah, apa hubungannya amal zakat sama ghanimah? Indonesia emang sekarang masih perang, punya harta rampasan perang. Mudharabah, musyarakah, ada 27. 27. Kita perlu belajar dari kemajuan negara-negara seperti Qatar, Kuwait, Emirat Arab, ya, termasuk juga Mesir. Masih nyari pembenaran, teman-teman. Masih nyari pembenaran. Sudah dulu ya, itu mereka itu bangkit itu tidak mengandalkan only zakat ya kan. Justru wakaf yang paling produktif, paling. Iya, zakat ada, wakaf ada, hibah ada. Apalagi semua harus ada, infak dan lain sebagainya. Tapi Anda tidak perlu bilang atau memberikan pernyataan, membuat pernyataan statement seperti itu kalau zakat harus ditinggalkan karena zakat membuat orang mundur, tidak maju lagi. Kalau memang ingin bikin program, ya bikinlah program infak dan lain sebagainya. Gak perlu kepada nyenggol-nyenggol kepada rukun Islam yang sudah fardhu ain. Kan jadi berabe urusannya kalau begitu. Menteri Agama ya harusnya mundur saja. Menteri Agama kalau seperti ini mundur saja, gak perlu dilanjut jadi menteri. Sudah cium-cium kepala paus. Kalau paus binatang boleh, tapi kalau paus Fransiskus buat apa kemanusiaan? Ya, bangsa Indonesia yang miskin, yang susah melarat, yang butuh rangkulan. Banyak, gak perlu kasih sayang dengan orang yang tidak menyembah Allah seperti itu. Bahkan datang ke Indonesia untuk visi misi keagamaan, memperkenalkan agama Kristen begini ke umat. Bangga orang-orang yang tidak menyembah Allah itu. Lanjut dulu. Luas. Di sana instrumen wakaf melalui Kementerian Wakaf menjadi motor penggerak pembangunan yang sangat masif. Inilah model yang ingin kita adopsi untuk mempercepat kemajuan umat Indonesia. Boleh. Demikian penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Mau bikin program A, B, C sampai Z boleh, tapi gak perlu nyenggol yang sudah fardhu ain. Begitu kan gampang. Jadi kalau hanya ingin memajukan perekonomian umat, gak perlu nyenggol-nyenggol rukun Islam yang sudah fardhu ain. Gak perlu. Karena apa? Ujungnya akan membuat umat resah. Kok Menteri Agama seperti ini pernyataannya? Kok bikin kontroversi terus? Apa gak ingat kepada 3 Menteri Agama sebelumnya sudah terciduk kasus korupsi? Perhatikan baik-baik. Trio koruptor berpeci semua dan dianggap sebagai tokoh gus-gusan ya teman-teman. Padahal agama melarang korupsi, tapi 3 Menteri Agama ini malah korupsi. 3 Menteri Agama sebelum Anda, Bapak Menteri Nasaruddin, ketiga menteri sebelum Anda itu banyak kasusnya yang mencederai marwah Islam, merugikan umat Islam, merugikan negara. Anda kapan? Ya Allah, ya Allah. Ya semoga Allah ampunilah dan semoga Allah berikan hidayah. Kita di sini hanya meresahkan kenapa pejabat negeri di Indonesia ini banyak oknum-oknumnya yang malah bobrok semacam ini.